Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cita-Citaku. Nah, video kali ini saya akan membahas terkait TOEFL ITP. Yang pertama, jadwal TOEFL ITP yang terupdate, tempat tes TOEFL ITP yang resmi atau yang terpercaya, kemudian biaya tesnya berapa, dan perbedaan ya TOEFL ITP online dan paper based menurut pengalaman pribadi. Oke, jadi di TOEFL ITP itu teman-teman bisa lihat jadwal. Cukup di Google, klikkan aja jadwal TOEFL ITP. Nah, kemudian teman-teman lihat yang IF ini. Jadi kalau ada muncul IEF, ini yang resmi, silahkan diklik. Nah, diklik nanti teman-teman akan lihat banyak sekali jadwal yang tersedia di berbagai tempat. Ya, jadi ini kayak saya buat videonya tanggal 31 Mei, sehingga dia sudah muncul jadwal bulan Juni. Terkadang di pertengahan bulan tersebut, misalnya di pertengahan bulan Mei, juga sudah muncul yang bulan Juni atau bulan berikutnya. Nah, tapi dia belum muncul yang bulan Juli, Agustus belum. Jadi teman-teman bisa lihat di satu bulan itu saja. Oke, di sini ada yang online version dan ada yang paper based. Jadi teman-teman tidak perlu pusing menanyakan di mana yang terpercaya, saya takut tertipu. Nah, teman-teman langsung aja ke website IIEF ya. Nah, website ini jadi www.iief.or.id. Nah, or.id. Jadi di sini teman-teman bisa lihat mau apa, mau tes online, berarti klik bagian tes online. Mau tes pakai paper base, maka klik yang paper base. Di sini sudah ada daerah. Kalau yang paper base, teman-teman pastilah pilih daerah tempat domisili. Kalau teman-teman di Gorontalo, cari yang daerah Gorontalo. Yang di Makassar, pilih yang di Makassar. Nah, untuk biaya tes itu setiap tempat biasanya berbeda. Ada yang 650, ada yang 750. Nah, gimana bisa tahunya? Teman-teman silahkan hubungi nomor kontak yang tersedia. Kalau misalnya kontaknya itu tidak ada WhatsApp, teman-teman bisa lewat telepon. Nah, atau cara lainnya ketika teman-teman ingin mengetahui biaya, itu googling tempat institusinya. Misalnya saya mau lihat di Gorontalo, UPA Bahasa Universitas Negeri Gorontalo. Ya, salin. Kemudian teman-teman di Google pastekan aja nih, cari masukkan URL, kita cari. Nah, di sini kita lihat biasanya ada keterangan atau kadang ada kontak yang bisa kita hubungi. Andaikan kontak yang ada di IF ini tidak bisa dihubungi atau nomornya sudah tidak aktif, teman-teman bisa langsung mencari ke websitenya atau hubungi langsung teman-teman yang mungkin ada di universitas tersebut. Nah, ini misalnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, kita baca. Jadi kita memang harus sering kepo ya kalau hal seperti ini. Kalau teman-teman ingin banding harga, bisa kepoin aja setiap ininya. Kalau ingin bertanya nih. English Proficiency Test. Yang kita cari yang TOEFL ya, TOEFL ITP. Ini nggak ada tulisannya ya di sini ya. Oh nih, ini TOEFL Prediction. Oke, kalau nggak ada, kita lihat lagi service. Biasa di service. Kita lihat lanjut provinsi tesnya. Jadi teman-teman saya sarankan jangan ragu-ragu untuk mengecek apabila memang merasa saya ingin informasi yang detailnya nggak ada ya misalnya ya. Coba kita klik register now. Oke, kalau nggak bisa disinggung jangkau berarti kita kontak aja langsung ke bagian ini kan ada nih Facebooknya, Instagramnya, webnya. Coba kita ke webnya. Nah, ini nggak ada ya. Ini web besarnya, bukan web UPT bahasanya. Di sini dia nggak ada melihatkan untuk harga TOEFL ITP. Atau teman-teman tambah lagi nih. Tadi kita paste dulu ya. Jadi paste, tempel. Terus kita ketik TOEFL ITP nah jadi pandai-pandai kita mencari keyword supaya bisa ketemu nih harganya. Nah, kita coba lihat nih di Instagram. Mungkin di Instagramnya ada info. Biasanya kalau nggak ada di web, di Instagram ada infonya. Nah, oke kita buka ya. Ini nggak tahu apakah dia memunculkan. Nih, kalau misalnya di UPT bahasanya tidak ada melihatkan harga, ini harga nih ada.
Oke, ini ada ya, ini saya baru pertama juga cek. Jadi di TOEFL ITP ini ada harganya biaya tesnya 600.000. Jadi teman-teman jangan heran, kok di universitas ini harganya segini, di sini segini, yaitu tergantung dengan biaya administrasi dari setiap kampus. Jadi untuk di PT Bahasa Universitas Gorontalo ya. Nah, ini itu harganya untuk bulan Juni tersedia tanggal 8 sama tanggal 15 Juni. Nah, teman-teman yang mau daftar tanggal 8 dan tanggal 15 Juni bisa nih kalau yang berdomisili di Gorontalo biaya tesnya 600.000. Nah, untuk itu bisa nanya ke WA-nya. Jadi begitu cara kita tahu biaya tes. Nah, untuk tahu tempat tes sama jadwal langsung ke IIEF. Untuk tahu biaya tes, teman-teman silakan hubungi kontak yang tersedia di F ini, atau teman-teman bisa langsung pilih misalnya Gorontalo tadi kan. Nah, kalau tadi ada yang Gorontalo, nah maka nanti copy aja, terus kita ke browser tab baru di browser, tuliskan TOEFL ITP di UPA Bahasa Universitas Negeri Gorontalo. Biasanya akan muncul. Atau misalnya yang dari Palembang, mau coba cari info yang Magenta Language Academy ini. Nah, berarti nanti keyword di browsernya TOEFL ITP di Magenta Language Academy. Jadi teman-teman tidak perlu pusing lagi, tergantung kebutuhan. Ini untuk yang paper base. Oke. Kalau paper base itu sesuaikan domisili biar tidak ada biaya apa ya namanya ya, biaya keberangkatan apa sebagainya. Nah, gimana kalau online version? Nah, kalau online version itu banyak, bisa ada yang di Bengkulu contohnya ya, kemudian di Jakarta, kemudian di Palembang, di Jogja. Apakah harus di tempat domisili? Enggak. Jadi tapi kalau misalnya bukan di tempat domisili, teman-teman harus siap keluarkan uang sekian. Misalnya biaya pengirimannya 100.000 atau biaya pengirimannya 150.000. Nah, untuk tahu berapa besaran biaya pengiriman itu perlu ditanyakan ke pihak penyelenggara. Jadi kalau misalnya teman-teman ini tertarik di UU Bappenas. Nah, teman-teman cek nih Bappenas kayak saya bilang tadi, buka website Bappenas, cari info atau ke telepon ke nomor teleponnya. Nah, untuk TOEFL ITP digital online version itu teman-teman sama harganya tergantung dan bervariasi. Ada yang 550, ada yang 600, ada yang 575 dan itu di luar pengiriman biasanya. Nanti ada biaya pengirimannya berbeda. Saya sarankan untuk mencari TOEFL ITP yang sudah include biaya pengiriman. Maksudnya sudah tertera di website, jadi teman-teman itu tidak kaget. Jangan sudah selesai tes, tiba-tiba biaya pengirimannya 200.000 ya. Wow, teman-teman padahal sebenarnya butuh sertifikatnya, tapi ini biayanya 200.000. Nah, jadi usahakan ditanyakan terlebih dahulu berapa biaya pengirimannya agar tidak kaget di awal. Atau tempat yang bisa untuk dilihat langsung itu adalah ILP Cikini. Nah, ini saya lihat di websitenya itu sudah tertera nanti ya untuk ILP Cikini itu akan sekalian saya jelaskan bagaimana cara pendaftaran TOEFL ITP di ILP Cikini. Itu di video selanjutnya. Di sini saya khusus untuk melihatkan berbagai tempat yang bisa teman-teman kontak. Oke. Nah, jadi itu adalah di online version sama paper based format. Semuanya sudah jelas terpampang nyata di webnya jadwal-jadwalnya. Jadi teman-teman bisa nih mulai memperkirakan, apalagi untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa LPDP butuh TOEFL, teman-teman sudah bisa belajar dari sekarang terus perkirakan mau ngambil tanggal berapa. Oke, jadi sekarang saya akan bahas perbedaan antara TOEFL ITP paper based format sama online version. Nah, ini penting banget untuk yang mau ngambil LPDP. Kebetulan LPDP akan buka di gelombang keduanya itu 19 Juni 2024. Oke, teman-teman, saya buat informasi ini tahun 2024 ya. Jadi, saya akan bahas tentang LPDP yang 2024. Itu bukanya gelombang kedua tanggal 19 Juni sampai tanggal 18 Juli 2024. Jadi, teman-teman dalam sebulan itu harus sudah persiapkan. Nah, andai kan teman-teman ambil paper based format, teman-teman harus sudah memikirkan dengan matang kapan tesnya karena paper based format itu baru sertifikatnya ada itu 2 minggu atau 3 minggu setelah tes. Jadi tergantung dari penyelenggara. Saya sarankan tanya lagi, pastikan. Mbak, Kak, Bu, Pak, kira-kira ini tes TOEFL-nya keluarnya kapan ya? Berapa lama ya? Apakah pasti 2 minggu atau bakal molor ya? Jadi dipastikan karena biasanya ada keterangan reminder tergantung dengan situasi pengiriman blanko dari Amerika ya kalau kata saya. Kalau salah mohon dimaafkan.
Jadi intinya tergantung ketersediaan belangkonya ini, apakah nanti kalau ada kendala bisa lebih lama. Tapi teman-teman usahakan perkirakan sekitar 2 atau 3 minggu itu untuk paper based format. Nah, tapi paper based format ini kelebihannya teman-teman itu tes di tempat, tidak khawatir yang namanya jaringan, tidak harus daftar yang ribet, bukan ribet sih. Kadang ada yang bilang daftar online itu ribet. Saya pun awalnya pas mau daftar online kayak, ih kayak mana sih ribet, tapi penasaran juga kan online itu seperti apa. Jadi sebenarnya nggak ribet asalkan kita mengikuti panduan. Nah, kemudian nanti untuk yang paper base ini kita nggak perlu pusingkan lagi harus siapkan Zoom satu lagi, harus nyiapkan ini, nyiapkan itu, harus mikirkan apa namanya device yang kompatibel atau mikirkan jaringan yang kuat. Kita tidak khawatir kalau tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba jaringan error. Nah, itu kelebihan dari paper based format. Dan kita mungkin bisa sertifikatnya itu kan 2 minggu adalah jeda kita untuk menenangkan diri dari hasil tes. Misalnya kita masih penasaran, masih bingung nih berapa ya hasil tes tadi ya. Cuman ada kekurangan juga sih kita jadi nggak tenang hasilnya berapa. Nah itu paper based format karena kebanyakan paper based format tidak bisa langsung kita ketahui hasilnya. Jadi nunggu langsung sertifikatnya jadi kita baru bisa lihat hasilnya. Nah, untuk kekurangannya di TOEFL ITP paper base ini itu lamanya harus nunggu 2 minggu. Kemudian kita juga kadang untuk di bagian listening, kadang ada penyelenggara itu yang speakernya kurang mantap. Atau mungkin pas di lokasi tes itu ribut suara motor, atau ribut suara kendaraan, atau ribut suara anak-anak yang sedang di luar ruangan yang ternyata ruangannya tidak kedap suara. Jadi hal-hal seperti itu kadang bisa mengganggu konsentrasi. Nah, untuk online version ya, jadi sekarang kita kelebihan dari online version. Online version itu teman-teman bisa untuk dipakai unofficial score. Jadi habis teman-teman tes, itu langsung keluar terpampang nyata berapa nilai teman-teman. Itu bisa dipakai unofficial score-nya untuk daftar LPDP. Yakin? Saya liatin ya. Ini masih ada di web, diperbarui terakhir 28 Maret 2023. Untuk pastinya, untuk pendaftaran di tahun 2024 ini, teman-teman bisa email lagi LPDP. Kalau di sini boleh, pada dasarnya, pendaftar diwajibkan melampirkan official score. Tapi apabila saat ini belum terdapat official score, silakan untuk mengunggah unofficial student score report yang diterbitkan oleh provider terlebih dahulu. Jadi kita bisa ini upload dulu, tapi usahakan pada saat misalnya kita lolos administrasi, pas mau wawancara kita sudah ada sertifikat yang official score-nya ya, bukan unofficial. Oke, jadi itu kelebihan yang di TOEFL ITP online. Kemudian TOEFL ITP online itu kelebihannya adalah di bagian listening. Jadi listeningnya itu lebih jelas, lebih bisa kita tangkap karena langsung pakai headset dan volumenya bisa kita atur. Nah itu beda kelebihan di listening. Kemudian seperti saya bilang hasilnya bisa cepat dapat. Nah cuma nih kekurangannya masalah jaringan, masalah device, kadang malas mau daftarnya yang ribet, harus siapin ini siapin itu persiapannya. Posisinya kita harus dipantau proktor. Untuk yang masih bingung dengan online pasti akan gimana nih apalagi kalau sudah ada kendala di secure browsernya langsung kayak panik. Nah tiba-tiba konsentrasinya hilang. Jadi yang mau TOEFL ATV online pastikan kalian punya jaringan yang kuat dan device yang kompatibel dan kalian bukan orang yang gampang panikan ketika terjadi sesuatu masalah di secure browsernya. Jadi tetap tenang, kemudian kontak proktor, kasih tahu kalau ini ada kendala, nanti diselesaikan. Itu ada solusinya sebenarnya. Nah, kemudian untuk di TOEFL ITP online, itu kan selain kita takutnya kendala seperti itu, dan juga teman-teman yang nggak terbiasa dengan waktu, melihat waktu pada saat tes, itu pasti akan panik juga. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ada waktu di listening, kan kalau listening yang kita tes offline atau paper based, itu kita nggak lihat waktu berjalan. Kita cuma dengarkan speaker langsung jawab bulat-bulat. Nah, bedanya kalau misalnya itu pakai bulat-bulat, agak capek bulat-bulat aja kalau paper based. Tapi kita nggak perlu lihat jam, misalnya ini detiknya, tiba-tiba hilang langsung panik gitu kan. Nah, kalau di online kita harus siap melihat waktu tertera gitu. Oh tinggal segini, tinggal berapa gini. Kalau saya waktu TOEFL yang paper based,
itu berapa menit sebelumnya sudah dikasih tanda, tinggal 15 menit lagi ya. Nah, jadi kita nggak terlalu yang panik karena liatin menit dulu terus. Biasa ada orang kalau tes online liatin waktu terus, sampai-sampai soalnya nggak diperhatikan begitu. Itu kelemahan yang TOEFL ITP online. Jadi itulah perbandingan antara TOEFL ITP online dan paper based menurut pengalaman saya pribadi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin mengambil TOEFL ITP, nah saya sarankan kalau mau dekat-dekat dengan jadwal penutupan LPDP, kalau mau ngambil LPDP, silakan ambil yang online. Kalau yang jauh hari bisa paper based. Nah, di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana sharing bagaimana saya mendaftar TOEFL ITP online itu di ILP Cikini. Saya bukan tidak bekerja sama dengan ILP Cikini, cuman saya kan suka kepoin ya, jadi suka lihat beberapa pihak penyelenggara dan saya itu melihat di TOEFL ITP Cikini sudah jelas dari awal sampai akhirnya. Baik, terima kasih.